Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilianti Karsita, NIM C2088209016, Prodi Sendatasi. Di sini saya akan memenuhi tugas Al-Islam Kemuhammadiyahan tentang hakikat sholat. Yang pertama, pengertian hakikat sholat. Sholat berasal dari kata bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan yang tertentu. Segala perbuatan dan perkataan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Yang kedua, hakikat sholat. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah menguraikan kata hakikat sholat, tidak dapat diragukan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Puncak keadaan orang-orang yang jujur dan parameter keadaan orang-orang yang meneliti jalan menuju kepada Allah. Sholat merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk bisa melaksanakannya dan memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya dengan sholat tersebut mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan karena dekat dengannya. Allah tidak membutuhkan mereka atau dalam pelaksanaan sholat, namun justru hakikatnya sholat tersebut merupakan anugerah dari karunia Allah untuk mereka. Dengan sholat, hati seorang hamba dan seluruh anggota tubuh beribadah. Dalam sholat juga Allah menjadikan bagian anugerah untuk hati lebih sempurna dan lebih besar, yaitu berupa hati menghadap kepada Rabb-Nya Subhanahu, bergembira dan merasakan kelezatan berdekatan dengannya, merasakan nikmat dengan mencintainya, riang bergembira menghadap kepadanya, dan tidak berpaling kepada selainnya saat beribadah, serta menyempurnakan hak-hak peribadatan kepadanya sehingga ibadahnya juga sesuai dengan apa yang diridhoinya. Berikutnya yang ketiga, mengapa Allah mewajibkan kita untuk sholat? Jadi subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi itulah potret umat Islam saat ini. Meski mayoritasnya juga di negeri ini muslim, namun realitanya juga tidak sedikit yang diabaikan menjalankan syariatnya. Bahkan juga sholat itu rukun Islam yang kedua setelah syahadat kan. Karenanya Allah juga mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk menegakkan sholat 5 waktu dalam sehari. Istilah Islam KTP sepertinya begitu dominan di kalangan umat Islam Indonesia. Salah satu rukun Islam yang diabaikan adalah menegakkan sholat. Padahal sholat itu adalah tiangnya agama ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Berikut hikmah sholat. Yang pertama, sholat sebagai tiang agama. Yang kedua, amalan yang pertama kali dihisab. 3, mengangkat derajat dan diberi kemudahan. 4, pembatas kafir dan muslim. 5, dijauhkan dari syaitan. 6, sholat membuat wajah bercahaya. 7, masuk neraka Nail dan Sakar. 8, dikumpulkan bersama Karun dan Fir'aun. Berikut tujuan dan fungsi sholat. Yang pertama, tujuan sholat. Sholat menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu, sholat merupakan ibadah yang mengatur segala aktivitas kita, baik itu diperintahkan maupun dilarang Tuhan.
aktivitas manusia berhubung dengan Allah sebagai Tuhan penciptanya yang disebut hablum minallah, sedangkan fasilitas yang berhubungan dengan manusia disebut hablum minannas. Tujuan Allah juga menciptakan kita adalah untuk beribadah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Menyembah di sini berarti beribadah dan sholat. Salah satunya adalah sholat. Kita juga hidup di dunia ini hanya sementara, dan dari kehidupan di dunia inilah penentu kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang kekal selamanya. Amalan perbuatan kita juga akan menentukan kita akan masuk surga ataupun neraka yang menjadi tujuan hidup manusia sesungguhnya. Fungsi sholat. Ibarat orang mengatakan bahwa hidup di dunia adalah permainan. Di dunia kita diuji dengan waktu dan keadaan. Segalanya sudah diatur di dalam Al-Quran bahwa manusia bisa memilih untuk bersujud, menyembahnya, atau menjadi kafir. Jika dunia ini kita lolos dari ujian, baik itu kemudahan atau kesulitan, kita tetap menjaga iman dan takwa kita. Sholat juga merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, ada akhlak dalam sholat, makna spiritual, ancaman bagi yang meninggalkan sholat, lepas dari tanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW menasihatku dengan sabdanya, janganlah kamu menyekutukan Allah sekalipun kamu dibunuh atau dibakar. Janganlah kamu durhaka kepada orang tuamu meskipun kamu disuruh untuk meninggalkan keluarga dan hartamu. Serta janganlah sekali-sekali meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Karena sesungguhnya Allah yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka sungguh tanggungannya Allah akan lepas darinya. Namanya tercatat di pintu neraka, serta sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah akan menulis namanya di pintu neraka dalam daftar orang-orang yang akan memasukinya. Hadis riwayat Abu Naim. Sekian pemaparan tugas tentang hakikat sholat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.